Saya berkeinginan kalau setelah saya selesai sekolah, saya harus keluar dari pulau ini. Saya pengen dapat wawasan dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Iya. Mau jadi apapun itu. Betul. Nah, kebetulan saya waktu itu dekat di Pangkalan Udara. Saya berpikir, wah ini nih wahana saya nih untuk menjelajah Indonesia. Melalui ini ya. Melalui ini keinginan saya bisa terpenuhi ya. Iya, kalau sudah mulai melangkah, jangan berpikir untuk kembali apabila itu belum selesai. Ragu-ragu lebih baik kembali. Halo sahabat Oriskin, ketemu lagi dengan saya Faisal Siregar di program Oriskin Inspire. Tontonan inspiratif pertama di Indonesia yang membuat kulit kita glowing cuma ada di Oriskin Inspire. Di program ini kami akan mengundang narasumber yang merupakan mitra kami yang akan berbagi kisah inspiratif yang mungkin bisa menginspirasi kita semua. Dan kalau Anda suka dengan konten berbau seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena Oriskin Inspire ada giveaway setiap minggunya. Kita bagi-bagi 10 poster perawatan gratis buat Anda yang beruntung. Oke, kali ini saya bersama dengan salah satu orang tertampan kayaknya masuk ya, kategori tertampan di Indonesia. Bahkan mungkin kalau dunia ada voting juga bisa masuk nih. Yang merupakan pria berdarah Aceh, ya kan. Wajahnya udah nggak diragukan lagi, tampannya itu udah luar biasa banget. Dan merupakan seorang TNI Angkatan Udara dan selebgram. Langsung saja saya sapa Mas Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Duha. Waalaikumsalam. Waduh, ini kalau kayak gini nih nggak cewek doang, cowok juga lihatnya tuh bening banget gitu ya. Apa kabar nih Mas Duha? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Nah, kalau bicara tentang TNI AU ada semboyannya Swabuana Paksa. Ya. Ya, boleh cerita dong itu artinya apa sih? Sayap tanah air. Sayap tanah air. Ya. Jadi sebagai seorang TNI Angkatan Udara harus siap menjadi sayapnya tanah air. Ya, pasti. Wah, dan ini saya kepoin di Instagramnya ini sampai ke Libanon ya. Afrika. Sampai ke Afrika ya. Sampai ke Afrika itu udah jauh banget tuh. Kalau di peta mungkin itu di peta aja lumayan jauh, apalagi ke sana. Perjalanan berapa lama sih waktu ke Afrika? 19 jam. 19 jam. Waktu itu ada tugas dari apa? Ada tugas dari TNI dalam rangka apa tuh? Ya, waktu itu saya cerita sedikit kenapa ada pasukan TNI yang bertugas di Afrika. Ya. Jadi kita pasukan TNI di sana dikirimkan sebagai peacekeeper atau pasukan perdamaian, di mana di sana kita untuk mendamaikan tempat-tempat yang lagi bermasalah lah ibaratnya. konflik ya, dikirimkan Oke. di daerah konflik. Nah, sebagai utusan untuk pasukan perdamaian, itu kesulitannya apa sih? Apalagi zaman sekarang kan, orang kayaknya lebih gampangan ngompor-ngomporin gitu huru-hara dibandingkan perdamaian. Iya. Nah, ini mewakili Indonesia, mewakili TNI Indonesia dikirim ke Afrika, yang merupakan kayak dari utusan PBB juga ya, Iya. dari PBB juga untuk sebagai pasukan perdamaian di Afrika. Kesulitannya apa sih? Kesulitannya yang pasti di sana suasananya, situasinya beda sama Indonesia. Terus juga culture-nya, bahasa, terus makanannya juga. Itu berapa lama waktu di Afrika? Setahun. 1 tahun? Iya. Wow, 1 tahun nggak balik ke Indonesia? Tahun. Itu rasanya gimana 1 tahun di Afrika jadi pasukan perdamaian? Satu kebanggaan pasti sih ya, karena Pengalaman, betul. pengalaman, wawasan. Kita juga di sana tidak hanya kontingen dari Indonesia, tapi juga kita gabungan dari negara-negara lain. Eropa. Ada berapa negara waktu itu, Mas Duha? Waktu itu ya kurang lebih puluhan negara. Oh, puluhan negara. Oke. Dan dari Indonesia ada berapa waktu itu? Waktu saya satu kontingen itu 800 orang. 800 orang. Ya. Dan salah satunya Mas Duha. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu satu anugerah terindah ya. Ya. Oke, ada kenangan apa sih waktu di Afrika yang tidak terlupakan? Banyak sih, banyak pelajaran hidup. Banyak saya dapetin dari orang-orang di sana. Di mana orang-orang di sana yang jauh sekali keterbatasan dari banyak kayak keterbatasan pangan gitu mungkin ya.
harusnya ya kalau saya pribadi, kita Indonesia ini banyak bersyukur ya. Banyak bersyukur. Iya. Ibaratnya dilempar apa aja tumbuh gitu. Biji cabai dilempar ke tanah tumbuh gitu. Di sana susah banget gitu. Di sana sangat-sangat terbatas. Oke. Air saja itu susah. Untuk air aja susah. Untuk air minum aja mereka susah, apalagi buat mandi ya. Ya mungkin tidak semua daerah Afrika, cuman memang yang saya temukan langsung, yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, orang-orang di sana dari mulai dia usia 2 tahunan itu dia udah diajarkan gimana cara survive ya. Oke, dengan di sana juga endemik malaria, terus juga daerah Afrika itu kan terkenal dengan Ebolanya juga. Ya pokoknya di sana mereka luar biasa lah. Perjuangan luar biasa ya. Perjuangannya luar biasa. Iya. Aktivitasnya waktu itu ngapain sih di sana sebagai pasukan perdamaian? Ya sebagai pasukan perdamaian yang pasti kita dikirim untuk mendamaikan. Betul. Ya. Memang daerah itu konflik udah cukup lama, terus dari PBB di sana ya ada program inilah ada program lah, ada program untuk mencegah sebenarnya mencegah konflik supaya konfliknya nggak makin melebar gitu. Ya pada intinya di sana kita bukan fight untuk mencari musuh, bukan, tapi kita di sana lebih ke menjaga keamanan di sana. Selain itu juga kita melindungi masyarakat sipil di sana. Oke, luar biasa ya. Itu 1 tahun 365 hari lumayan lama itu. Lumayan. Apalagi di Afrika gitu kan. Waktu itu kangen nggak sih makanan Indonesia gitu? Wah, paling keinget nggak waktu di Afrika gitu? Aduh, lagi pengen makanan warteg atau pengen makanan Indonesia gitu? Ya, sebulan pertama aja itu udah berasa banget. Berasa banget. Jadi kayak mikir, wah mau makan pecel lele ini nunggu 11 bulan lagi baru bisa makan pecel lele gitu. Itu berharga banget waktu itu ya? Berharga banget. Emang makanan kita ya Indonesia udah cukup luar biasa lah. Makanan apa aja ada. Dan enak-enak ya? Enak-enak luar biasa. Dan waktu itu waktu di Afrika selama 1 tahun itu ada makanan khusus nggak sih? Misalnya ada tetap nasinya gitu di Afrika atau beda makanannya di sana? Kalau untuk masyarakat di sana mungkin beda ya. Mereka lebih cenderung gandum ya. Oh, makanan gandum sama kayak di India mungkin ya? Iya. Oke. Terus gandumnya itu kayak dibentuk kayak tepung gitu ya? Bukan? Ya ada ya. Pengolahannya sih ada banyak ya, beberapa. Cuman bahan dasarnya memang mereka gandum gitu kan. Ingat nggak makanan di sana apa yang waktu dimakan? Chapati namanya. Chapati itu kayak seperti apa makanannya? Dia seperti roti tipis gitu, terus dikasih saus gitu. Saus kari yang memang mungkin khas sana gitu ya. Ya, terus ya mungkin hampir mirip kebab sih. Oh, kayak kebab gitu. Kayak kebab kayak gitu. Terus bahasa yang digunakan di sana waktu itu di Afrika bahasa apa? Kebetulan saya waktu itu di negara Sudan. Sudan itu menggunakan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Iya. Berarti bisa bahasa Arab? Ya, alhamdulillah untuk sedikit-sedikit bisa. Coba dong dikit-dikit apa sih bahasa Arab? Misalnya, halo sahabat Oriskin gitu. Bisa sapa-sapa buat sahabat gitu. Apa? Kaifahalu. Oke. Apa kabar? Itu luar biasa. Itu pengalaman yang sangat luar biasa di Afrika ya. Yes. Jadi kalau misal siapa tahu nih ada temen yang seperjuangan waktu itu ke Afrika, atau mungkin ada orang-orang Afrika yang waktu itu sempat ketemu di sana, kalau lagi nonton nih channel Oriskin Inspire, mau ngobrol apa nih? Mau ngomong apa buat mereka? Buat teman-teman yang mungkin kita pernah satu tim bertugas di Afrika, pengalaman di Afrika itu tidak terlupakan selama hidup saya. Itu benar-benar wawasan, pengalaman yang luar biasa saya dapat, dan mungkin tidak akan saya dapatkan lagi di negara kita. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, kita harus dituntut untuk survive, dan kita harus dituntut untuk memberikan keamanan yang terbaik buat masyarakat di sana.
Oke, nah Mas Duha bicara tentang Afrika, mata uangnya apa sih di sana? Ingat nggak waktu itu? Pound sudah. Pounds ya. Ya, pound Terus sudah. apa namanya? Kan di sana keterbatasan pangan itu benar-benar terlihat gitu. Memang betul-betul keterbatasan pangan, air susah, nggak kayak di Indonesia apa-apa sumber. Iya. Itu benar-benar berasa benar-benar ngelihat langsung gitu ya. Ya. Dan dari pasukan itu merasakan juga atau pasukannya nggak ikut merasakan? Kita sebenarnya ada sumber air Iya. sendiri gitu ya. Cuma memang itu untuk Terbatas lah ya, terbatas. ngedapetinnya juga butuh perjuangan ya? perjuangan dengan jarak yang sekian kilometer gitu kan. Untuk masyarakat sendiri itu mereka sangat luar biasa. Jadi kayak mereka hanya ingin mendapatkan 1 atau 2 jerigen air aja mereka harus berjalan mungkin sekitar belasan sampai 20 kilo gitu. Untuk dapetin 1-2 jerigen air Iya. harus jalan sampai belasan kilometer gitu. Dan yang uniknya itu anak-anak usia mungkin di usia kita anak-anak kelas 1 kelas 2 SD ya, anak-anak kelas 1 kelas 2 SD mereka di sana udah mengendarai keledai. Keledai kalau keledai itu terus dikasih tempat buat jerigen air lah. Iya, buat ngambil airnya. Buat ngambil air. Wah, luar Dan mereka itu bergerak tanpa ada orang tuanya gitu. Jadi kayak mereka tuh usia kelas 1 kelas 2 SD itu udah sebegitunya. Itu suatu hal yang baru ya, berarti Mas Dua baru ngeliat itu ya gitu. Saya baru ngeliat itu Itu perasaan gimana sih ngeliat keadaan kayak gitu? Itu kayak saya aja dengar itu kayak merinding banget gitu, bener-bener prihatin gitu ya. Suatu hal yang berbeda gitu. Di saat di Indonesia yang anak kecil, apalagi anak-anak di Indonesia ya, rata-rata ya main games gitu kan, nongkrong gitu. Di tempat lain gitu, apalagi di area-area konflik termasuk kayak di Afrika, di mana keterbatasan pangan segala macam sampai yang anak SD gitu udah mengendarai keledai. Itu perasaan gimana sih? Kalau melihat mereka prihatin ya, pasti prihatin. Terus lebih bersyukur lagi dengan kehidupan di Indonesia gitu. Ya mungkin buat kita yang di Indonesia banyak bersyukur ya. Iya, banyak bersyukur. Banyaklah lihat apa ya, bukalah mata dan pikiran ngelihat di luar sana, di luar negara kita itu banyak banget ya tidak seberuntung di kita ya, di Indonesia yang semuanya negara yang kaya gitu ya. Bahkan kebetulan pas waktu itu saya dapat kesempatan untuk jelajah sedikit lah di Eropa waktu itu. Saya analisa di sana dan sebenarnya negara-negara di Eropa juga tidak seberuntung di Indonesia karena mereka kan keterbatasan iklim itu tadi kan. Jadi mereka kalau di Indonesia sepanjang tahun kita tumbuhan masih tetap hijau, betul. Ikan di laut itu banyak lah ya. Seberapapun kita ini bisa. Ya sebenarnya kita tuh udah harus banyak banget bersyukur gitu ya. Bersyukur dan kita harusnya menjaga dan memanfaatkannya ya dengan sebaik mungkin ya. Betul. Nah makanya sebagai warga negara yang baik, nah kita harusnya kita harus ngerasa memiliki negara ini. Karena apa? Ya itu tadi. Kalau kita tidak ngerasa memiliki, kita tidak menjaga hasil alam kita. Karena yang nikmatin itu ya kita katanya. Ya itu. Makanya kita jangan sampai hal itu terjadi gitu. Jadi kita yang sudah punya terus karena kita tidak memanfaatkannya, tidak menjaganya dan orang lain. Akhirnya bukan kita yang nikmati, yang orang yang seharusnya tidak menikmati jadinya menikmati gitu. Yang seharusnya menikmati karena tidak jaga tidak menikmati. Ayo buat para sahabat Oriskin, yuk kita jaga bareng-bareng. Negara kita ini negara kaya. Yuk kita jaga bareng-bareng, kita bersatu bersama TNI, bersama Polri, yuk sama-sama majukan Indonesia gitu ya. Oke, Mas Duha bicara tentang tadi Afrika udah. Kalau misalnya orang mau nanya nih, sebenarnya masuk TNI ini susah-susah gampang gitu ya. Katakan ada kriteria gitu. Apa sih biasanya kriteria kalau mau masuk di TNI? Ya, sebenarnya mau jadi apapun profesi pasti ada kriteria ya. Pasti ada kriteria, maksudnya harus
ya kalau kayak tadi Mas Faisal bilang susah gampang, ya itu butuh perjuangan apapun ya. Mau jadi apapun pasti butuh perjuangan. Oke. Nah, sedikit yang saya pahami karena kebetulan saya di TNI. Iya. Ya yang pasti segala sesuatunya itu tidak instan. Kita perlu prepare, kita perlu persiapan. Ya Kalau mau instan makan mie instan kali. Butuh mie proses instan ya? juga butuh proses, Oh, gitu kan? harus direbus dulu, Seinstan dibuka itu dulu. kan butuh proses, gitu Oke, kan? oke. Apalagi yang apa ya? Ya buat Untuk masa meraih, depan ya, ya. buat masa depan. Apapun profesinya, mau pengusaha, mau pengacara, mau apa, pasti semua juga butuh proses, gitu kan? Nah, untuk TNI sendiri yang saya alami sendiri, Syarat dari fisik apa tuh? Bisa usia tinggi minimal ya tinggi 165 cm. 165, terus fisik ya, kesehatan fisik dan Kesehatan jasmani- fisik. fisik dan rohani gitu ya. Jasmani dan rohani gitu ya. Ya kesehatan mental, Medical check up jiwa. juga ya. Ya pasti. Ya. Terus dites juga tuh ya mungkin apa namanya? Push up up. segala macam gitu. Ya. Oke. Makanya oke. kalau buat teman-teman yang pengen masuk TNI, jadi dipersiapkan dari jauh-jauh hari, Iya. mungkin latihan fisik. Maksimal usia berapa sih Mas? Kalau Maksimal 22. Oh 22. Ayo yang belum usia 22 mau kayak Mas Duha nih jadi TNI, persiapkan dari sekarang. Iya. Ya, dari usia 15, 16 tahun, 17 tahun latihan fisik, jaga kesehatan gitu ya. Iya. Terus cari tahu nih butuh apa aja gitu. Termasuk kayak latihan fisik ya, kayak push up, sit up Iya. gitu. Dan juga untuk pergaulan anak-anak Harus sekarang dijaga. itu ya harus dijaga. Terus kaitannya itu juga dengan kesehatan, Betul. kan. Luar biasa. Pola pikir juga Pola pikir harus dijaga ya. harus dijaga. Karena di dalam tubuh kita tuh ada pikiran, ada pikiran, ada hati, itu mempengaruhi banget ya. Jadi kalau pikiran kita tenang, hati bahagia, fisiknya juga sehat gitu. Itu saling bersinergi. Iya, Satu benar. mata rantai gitu ya. Benar. Jadi kalau kita pikiran nggak dijaga, perasaannya aut-autan gitu, fisiknya juga nggak dijaga, waduh. Jangan sampai menyesal di akhirnya gitu. Ya. Oke, Mas Duha, bicara tentang tadi Aceh, boleh cerita dong kisah masa kecil gitu yang diingat gitu. Sebenarnya dulu pernah ini nggak sih bermimpi, gua kalau waktu kecil tuh bermimpi atau bercita-cita menjadi seorang TNI gitu. Kebetulan emang saya suka berpetualang gitu. Oke, Jadi seorang suka- petualang nih. Iya. Move dari satu tempat ke satu tempat. Oke. Waktu kecil saya kalau dibilang cita-cita ya, kalau dibilang cita-cita emang pengennya si pilot gitu kan. Oke. Karena pilot itu kan ya berpetualang lah Iya. ya. Tapi Mas Duha bisa ini kemudikan pesawat. Oh itu beda Itu lagi. pilot beda. Ada ininya lah ya, ada ilmu khusus ya. Iya. Oke. Ada. Walaupun sekarang sebagai angkatan udara banyak kan di udara juga gitu ya. Ya pasti. Ada aktivitas-aktivitas kegiatan yang di udara. Ya. Oke. Ada ingat cerita menarik yang tidak terlupakan waktu kecil ngapain gitu, entah main apa gitu. Waktu kecil sebenarnya saya masa kecil saya waktunya habis selain sekolah ya, sekolah saya bocah penggembala sebenarnya. Bocah pengembala. Ya, saya waktu itu gembala sapi. Jadi pagi sampai siang saya sekolah, pulang sekolah saya gembala sapi. Kebetulan area gembalanya itu di pinggir pangkalan udara di sana. Saya hampir sangat sering lah ngeliat pesawat militer itu naik take off landing gitu. Terus saya mulai terinspirasi kalau wah saya tuh harus naik itu gitu biar saya bisa keliling Indonesia. Nah memang saya bukan bermimpi sih, waktu berkeinginan kalau kebetulan saya tinggal di suatu pulau. Iya. Ya, Pulau apa tuh? Di Sabang. Oh di Sabang. Ya. Oh itu alamnya indah banget tuh. Ya. Heeh. Mungkin kalau pernah denger lagu dari Sabang sampai Merauke ya saya dari Sabang. Dari gitu. Sabangnya ya. Ya. Oke. Saya berkeinginan kalau setelah saya selesai sekolah saya harus keluar dari pulau ini. Saya pengen dapat wawasan dan pengalaman sebanyak-banyaknya. Iya. Mau jadi apapun itu. Betul, Nah kebetulan saya waktu itu deket di pangkalan udara. Saya berpikir wah ini nih wahana saya nih untuk menjelajah Indonesia.
Melalui ini ya. Melalui ini keinginan saya bisa terpenuhi gitu. Iya. Oke. Wawasan saya bisa ini salah satunya gitu. Passionnya di sinilah. Passionnya di situ. Oke. Dan memang waktu itu ya berkeinginan banget kalau untuk keliling Indonesia bahkan keluar gitu. Iya. Nah, dan alhamdulillah terrealisasi gitu ya. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan sama Yang Maha Kuasa pastinya. Dikasih kesempatan untuk bisa meraih impian-impian, bisa mewujudkan harapan-harapan gitu ya. Bisa dapat pengalaman di Afrika, terus juga di beberapa negara lainnya gitu. Selain Afrika negara mana nih, Mas Duha? Kalau untuk tugas memang di Afrika ya. Mungkin traveling gitu. Ya kalau traveling ya mungkin di Eropa. Oh Eropa pernah ingat nggak jalan-jalan kemana waktu yang berkesan gitu? Semua berkesan ya sih. Mungkin teman-teman lebih banyak lah yang punya cerita tersendiri lah ya. Punya masing-masing punya ciri khas lah ya. Iya, masing-masing negara punya ciri khas. Ada spesialnya sendiri-sendiri gitu. Betul. Nah, tujuan saya memang ke sana tuh buat nambah wawasan saya. Oke. Dan saya bisa berpikir bahkan saya waktu ke Belanda nih, saya pertama kali mendarat di Eropa itu ke Belanda. Belanda negara kincir angin ya. Negara yang menjajah kita 350 tahun. Yang diingat itu. Yang saya ingat itu. Negara menjajah kita 350 tahun. Iya, yang ada di pikiran saya, saya bisa negara ini nih yang jajah gua dulu nih, nenek moyang gua dijajah sama Belanda gitu. Oke. Dan ternyata negara itu kecil banget gitu, maksudnya mungkin dengan Jawa Barat aja masih besaran Jawa Barat gitu. Pantesan kita dijajah sama Belanda 350 tahun gitu. Makanya saya berpikir negara sekecil ini aja bisa menjajah Indonesia yang sebegitu luas gitu. Dengan jarak yang saya aja mungkin naik pesawat sana dari Indonesia ke sana aja itu udah nggak karuan. Berapa gitu. Sih ke Belanda? Dari mana nih? Dari Indonesia. Dulu terakhir dari mana? Kalau saya sih dari Afrika. Dari Afrika langsung ke Belanda? Iya, cuman kan saya berpikir naik pesawat dari Afrika, dari Indonesia ke Afrika ke Belanda aja itu sudah lumayan lumayan jauh gitu ya. Apalagi mereka yang waktu zamannya itu mungkin pakai kapal dari Eropa sana berbulan-bulan sampai rela ke Indonesia, ngejajah Indonesia karena apa? Karena ya itu Indonesia kaya rempah-rempah, ada segalanya. Betul. Gitu. Sedangkan di sana kan mungkin dia terbatasan dengan dari tempatnya terbatas, rempah-rempahnya juga kekayaan alamnya nggak seperti ada di Indonesia gitu. Jadi ayo nih negara Indonesia, warganya nih, ayo dong sama-sama kita berjuang bareng-bareng, kita manfaatkan kekayaan alam kita yang sangat luar biasa. Oke, Mas Duha bicara tentang TNI. TNI kan ada 3 nih, ada Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Bedanya apa sih? Bedanya ya kita ada tugas khusus di matra-matra yang tadi Mas Faisal sebutkan ya namanya Angkatan Laut ya lebih domain di laut, terus darat juga ya domainnya di darat, dan kita udara ya kita domainnya di udara. Jadi lebih ke areanya kali ya, area tugasnya ya. Jadi lebih ke menjaga keamanannya. Kalau yang TNI Angkatan Udara, gitu ya. Kalau laut di laut, darat di darat. Bedanya sendiri sama Polri apa? Kalau bedanya sendiri sama Polri? Kalau tugas di kepolisian itu kan lebih kepada keamanan dalam negeri ya, kepada dalam negeri. Nah, sebenarnya TNI juga punya tugas mendukung ataupun membantu tugas-tugas dari Polri juga. Saling bersinergi lah ya ibaratnya. Kita harus bersinergi. Cuma kalau di Angkatan Laut itu harus bisa berenang, kalau di Angkatan Darat itu harus bisa lari. Angkatan Darat harus bisa terbang. Terbang dalam artian impiannya bisa terbang ya. Jadi sebenarnya TNI ini menjaga keamanan negara ya. Sebenarnya lebih ke situ ya. Tugas keamanan utamanya. Dan keutuhan sih. Keamanan dan keutuhan ya, wilayah masing-masingnya. Wilayah negara. Wilayah Indonesia kita ya. Iya. Oke. Nah, Mas Duha, bicara tadi TNI udah, Afrika udah. Hobinya apa sih? Hobi olahraga. Olahraga ya. Olahraga itu rutin, jadi aktivitas yang memang wajib gitu dilakukan. Buat saya pribadi iya sih. Jadi mungkin kalau udah agak lama nih nggak olahraga, jadi kayak otomatis tubuh itu minta
ayo dong bergerak gitu. Ini pantas badannya udah oke ya. Soalnya yang lain-lain kayak saya nih, kalau member nge-gym gitu, setahun datangnya cuma 5 kali, jadi nggak jadi badannya gitu. Ya apapun harus disiplin sih. Harus disiplin supaya ada hasil. Ya itu tadi kalau udah hobi ya, jadi kita akan otomatis berusaha untuk ngelakuin itu gitu kan. Ya mungkin yang hobi musik, hobi apapun, yang punya hobi masing-masing pasti kan punya apa persiapan waktu. Oh ini gua harus mau nggak mau gua harus. Jadi ketika kita mencintai aktivitas tersebut gitu, kita hobi dengan aktivitas tersebut ya, kita pasti waktunya banyak kan dengan aktivitas tersebut gitu. Betul. Ya. Oke, Mas Duha dengar nih poin gitu. Ini kan punyanya Instagram ya. Ya. Kan katanya nggak ada akun Facebook, nggak ada akun TikTok ya. Tapi saya lihat itu kayak Pokemon ada nih. Ini ceritanya gimana sih? Ini akun fake atau gimana nih? Jadi banyak dari file-file foto ataupun mungkin video saya itu juga disalahgunakan ya. Disalahgunakan. Nah itu mungkin teman-teman mungkin harus lebih waspada lagi untuk dalam hal sosmed ya. Ya. Di dunia sosmed ini kita harus hati-hati gitu. Betul. Karena akun-akun ini gampang banget bikinnya gitu, dan harus benar-benar memastikan ini akunnya real atau enggak gitu. Ya. Karena banyak akun-akun fake yang kadang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain gitu. Ya. Dan salah satunya Mas Duha ini kayaknya banyak disalahgunain video-videonya nih kayaknya banyak di TikTok, di Facebook ya. Sementara Mas Duha ini cuman hanya punya satu akun Instagram dan yang sudah centang biru ya. Iya. Nah itu kalau misalnya dibilang gimana sih perasaannya tuh sampai ada akun fake yang memanfaatkan konten media-media atau sosok dari Mas Duha ini akhirnya merugikan orang lain. Ada cerita apa nih yang bisa di-share buat kita? Ya jadi sebenarnya yang terpenting itu dari kita sendiri sih. Maksudnya dari teman-teman itu pribadinya masing-masing. Karena hal yang terutama itu ya pencegahan dari diri kita sendiri. Jadi mungkin sedikit saya kasih tips untuk teman-teman mungkin bisa dalam berkenalan atau berinteraksi di sosial media itu, jadi alangkah baiknya untuk dianalisa dulu akun ini seperti apa, oh teman-temannya itu seperti apa, oh konten-kontennya itu seperti apa, komen-komennya seperti apa, terus interaksi dari teman-temannya itu ada enggak gitu. Kalau hanya sekedar mungkin kalau foto video itu mungkin gampang banget lah, enggak cuman saya saja. Betul, jadi siapapun bisa. Mungkin kenapa mungkin banyak banget akun palsu mengatasnamakan saya atau mungkin foto video saya, atau mungkin juga teman-teman saya yang kebetulan yang di TNI ataupun Polri juga banyak juga. Jadi mungkin kan orang kan melihat sebatas oh ini profilnya tuh seperti ini dan orang ini bisa dipercaya gitu. Padahal kita sendiri harus analisa. Karena apa? Karena kalau kayak saya pribadi ataupun mungkin kita juga sama teman-teman yang lain buat paling kita cuman bisa kasih informasi, kasih klarifikasi, konfirmasi gitu ya, bahwa nih satu melalui channel ini Mas Duha menotifikasi atau lebih ke memverifikasi bahwa akunnya Mas Duha ini hanya ada di akun Instagram. Jadi kalau ada akun-akun lain kayak Facebook, kayak TikTok itu udah pasti fake. Jadi jangan sampai tertipu atau jangan sampai nanti disalahgunakan sama yang lain. Dan buat yang salah gunain, ayo dong, jangan salah gunain. Buat apa sih ngambil keuntungan dari merugikan orang lain? Apalagi orang yang sendiri nih juga merasa dirugikan. Karena kasihan lah, kasihan sama diri sendiri gitu ya. Jangan sampai apa yang dilakukan mau mencari duit yang benar-benar aja gitu ya Mas ya. Oke, Mas Duha, kalau misalnya yang nonton ini nih ternyata yang bikin akun fake itu mau ngomong apa nih sama yang bikin akun fake yang sampai kalau nggak salah sampai boleh disebutkan nggak sih angkanya? Angka apa nih? Angka akun fake akun fake pasti banyak nih. Dan akun fake itu sampai merugikan berapa tuh orang-orang di luar sana yang? Kalau akun fake sendiri yang saya tahu dari laporan dari teman-teman itu mungkin ratusan apa nih? Ratusan
ya mungkin sekitar 500-600 lah itu. 600 juta. Enggak, untuk akun ya. Akunnya. Akunnya. Okay. Tapi kalau kerugian yang dialami oleh korban-korban karena akun fake ini? Kalau kerugian dari sekian korban ya, sekian banyak korban itu di atas 1M. Wow, sampai di atas 1 miliar. Ya. Ayo dong, tobat. Ayo, yang punya akun fake itu tobat. Sampai merugikan 1M orang. Satu orang aja pernah ada yang di atas 300 juta. Aduh, itu kasihan banget orangnya ya. Tapi Kasian harus hati-hati juga nih buat para netizen gitu yang punya akun di Instagram, TikTok, Facebook gitu. Jangan sampai mudah tertipu. Jadi kalau ada yang mau kenalan, tadi tipsnya dari Mas Duha, kenalin dulu. Jangan karena lihat aduh tampan gitu. Jadi gampang aja mau transfer duit gitu. Jangan sampai tertipu. Dan buat yang tadi sudah nipu, mudah-mudahan polisi bisa segera segera memproses supaya nggak ada lagi nih korban-korban berikutnya gitu. Yeah. Dan dibukakan pintu hatinya nih supaya tobat. Aduh, hidup nggak selamanya di dunia gitu. Jangan sampai nanti menyesal akhirnya. Ya, cari duit yang bener. Jangan bikin akun fake, apalagi khusus nih Mas Duha nih udah tampan, jangan dikotori dengan akun fake itu gitu. Jadi Mas Duha nggak butuh itu. Kalau ngefans sama Mas Duha, udah like aja, support, doain Mas Duhanya dengan karya-karyanya. Oke? Oke, Mas Duha, kita main games cepat. Oke. Jawab cepat nih. Jadi kita mau lihat karakter dari Mas Duha. Mas Duha ini kan wajah udah kelihatan good looking gitu. Kira-kira karakternya seperti apa? Kita akan lihat di sesi games jawab cepat bersama dengan Mas Duha. Siap? Oke, kita mulai dari sekarang. Nggak minum atau nggak makan? Nggak makan. Liburan atau olahraga? Olahraga. Udara atau laut? Udara dong. Karena angkatan udara ya. Kemeja atau kaos? Kaos. Pink atau merah? Merah. Warna-warni atau satu warna? Satu warna. Punya 3 anak atau punya 10 anak? 3. 3 aja. Berenang atau main basket? Berenang. Menulis atau bernyanyi? Menulis. Sahabat atau kekasih? Sahabat. Istri atau anak? Istri. Ayah atau ibu? Ibu. Atasan atau teman kerja? Atasan. Sukses atau bahagia? Bahagia. Oke, dari jawaban-jawaban Mas Duha tadi kita bisa nilai ya. Jadi masing-masing nilai sendiri seperti apa karakter dari Mas Duha. Yang pasti orangnya menarik banget nih. Jadi kalau yang mau tahu tentang Mas Duha, follow aja Instagramnya. Karena nggak ada akun-akun lain. Jadi buat akun TikTok, akun Facebook tuh fake. Ya, jadi jangan sampai tertipu. Mas Duha cuma punya akun Instagram. Akun IG-nya apa Mas? Bisa disebutkan akun Instagramnya? DHU_Yuan. DHU_Yuan ya. Oke. Mas Duha, kita bicara tentang hidup nih ya. Setiap orang kan punya perjuangannya. Boleh cerita dong yang diingat apa sih? Pasti setiap orang itu punya kisah perjuangan yang berbeda-beda gitu. Dan semuanya berawal dari nol gitu, berawal dari yang bukan siapa-siapa gitu. Ada yang diingat nggak sampai saat ini nih bisa jadi TNI AU, jadi selebgram, alhamdulillah beberapa harapan impian sudah terwujud. Apa sih yang diingat kisah suksesnya atau kisah perjuangan hidupnya gitu? Mungkin hampir semua orang tahu ya kalau pendidikan militer itu keras, bahkan lebih keras dari yang orang-orang bayangkan gitu kan. Nah, walaupun waktu itu saya daftar di militer dan saya sendiri tidak terbayangkan kalau
pendidikannya seperti ini gitu kan. Cuman satu pesan ayah saya waktu itu yang satu pesan itu sangat singkat, cuman itu yang buat saya kalau perjuangan saya tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ayah saya. Ayah orang Aceh ya? Ya, orang Aceh. Oke. Pesannya apa tuh Mas? Pesannya satu, kalau buat putranya, beliau rela mengorbankan apa saja gitu, bahkan kepalanya buat anak-anaknya gitu. Waduh, saya merinding Mas. Iya. Jadi seorang ayah itu bisa mengorbankan apapun gitu, iya, termasuk kepalanya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Iya. Nah, jadi kalau sudah melangkah, jangan ada kata mundur sebelum kamu tuntaskan. Jadi mungkin jadi kalau udah maju gitu, jangan sekali-kali berpikir mundur sebelum sampai ke garis finish gitu ya. Betul. Oke. Jadi mungkin waktu itu ayah mungkin tahulah, mungkin dengar cerita kalau pendidikan militer itu berat, butuh perjuangan, bahkan nyawa taruhannya gitu kan. Dan mungkin juga pernah ada case kalau banyak yang tidak sanggup melarikan diri atau mungkin pulang, atau mungkin ya banyaklah kasus-kasus yang lain gitu kan. Nah, jadi untuk kasih pesan ke kami anak-anaknya hanya pesan singkat itu, tapi itu yang tidak pernah lepas dari kepala saya, kata-kata yang selalu teringat gitu. Yang selalu teringat. Bahkan ayah masih ada? Alhamdulillah masih. Ibu masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Kalau ayah ibu lagi nonton ini nih, ungkapan cinta dari Mas Duha buat ayah dan ibu dong. Kalau saya sih bukan orang yang bisa berkata-kata ya. Yang pasti dengan tindakan ya. Ya. Walaupun mungkin segala tindakan yang saya lakukan, upaya apapun yang saya lakukan tidak bisa membalas ataupun menggantikan upaya mereka untuk mendidik saya ataupun menjadikan saya seperti sekarang. Jasa orang tua nggak tergantikan lah ibaratnya, nggak bisa terbalaskan gitu ya. Mau dengan harta sebanyak apapun yang kita punya gitu ya. Nah, boleh dong satu ungkapan buat ayah dan ibu tercinta gitu. Jadi kalau nonton channel ini gitu, mau ngomong apa nih sama ayah sama ibu? Biasanya nih ya, kadang kita kalau sama orang yang kita sayang itu kadang susah ngomong ini. Udah gue usah ngomong deh, gue cukup buktikan aja gitu. Tapi sekali-sekali tuh kalau diungkapin tuh kayaknya rasanya tuh makin meleleh gitu. Makin apa ya, makin bikin hati itu makin aduh bahagia banget gitu kalau diungkapin dari Mas Duha, apalagi dari anak tersayang. Ya buat saya kedua orang tua segalanya. Aduh. Satu kalimat yang singkat, padat, dan meresap. Waduh, ini luar biasa banget. Ini saya kalau nggak lagi podcast, lagi nonton ini bisa keluarin air mata gitu, beliin air mata. Oke, Mas Duha, ini kisah-kisahnya inspiratif banget. Sebenarnya banyak hal yang kita mau bahas gitu. Karena bicara tentang Mas Duha ini banyak semangatnya yang harus kita tiru. Boleh mungkin ada cerita menarik apa yang bisa di-share buat kita semua? Cerita apa? Bebas, tentang hidup, tentang selama ini aktivitas sehari-hari. Selain di TNI, Mas Duha juga ini ya brand ambassador beberapa brand gitu ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan insya Allah banyak planning. Planningnya apa nih ke depannya nih? Kayak selain jadi TNI kan pengen jadi pengusaha gitu ya. Semua orang pasti pengen jadi pengusaha dong ya gitu ya. Ya mungkin semua orang kan pasti pengen berkembang. Ya. Planningnya ke depannya, Ini kata orang, berkatalah yang baik. Jadi kata-kata itu kata-kata itu adalah doa. Dengan kita berkata-kata baik, kita berdoa mendoakan diri kita baik gitu. Nah, mudah-mudahan dengan Mas Duha ungkapin nih harapannya ke depan. Nah, apa yang diungkapin itu jadi doa dan dikabulkan, diaminkan sama yang nonton gitu. Terrealisasi segera gitu. Jadi planningnya ke depannya seperti apa? Planning ke depan yang pasti siapapun pasti pengen berkembang. Untuk saya pribadi, saya sebisa mungkin bisa memberikan bakti saya yang terbaik kepada instansi ataupun kepada negara saya.
sebisa mungkin saya berkarya untuk satuan, terus juga memberikan manfaat buat banyak orang. Oke. Ya. Aduh, saya sampai bingung berkata-kata lagi karena Mas Duha ini belum berkata-kata aja sudah menginspirasi gitu. Apalagi kalau berkata-kata. Jadi ciri khas Mas Duha ini kata-katanya singkat gitu, tapi mengandung makna yang dalam. Luar biasa. Dengar-dengar mau ini ya. Tadi usaha kuliner ada somainya ya. Rencana ya ada mau usaha kuliner ya. Usaha kuliner somai, coffee shop gitu ya. Ya, itu kan juga Planning salah satu planning ya. Salah satu planning kita juga membantu teman-teman yang mungkin tadinya tidak ada kegiatan. Jadi ada aktivitas kerja gitu ya. Jadi membuka lapangan kerja baru tepatnya ya. Ya. Oke. Itu kayak somainya udah buka deh. Saya pernah main ke sana tuh enak tuh somainya. Di daerah mana sih Mas? Di Halim. Di Halim ya? Di Halim ya. Di Halim tepatnya di mana nih? Di Pasar Mini Halim. Pasar Mini Halim. Ayo Ya. yang mau cobain somai dari Mas Duha bisa ke Pasar Mini Halim. Oke Mas Duha, terima kasih sudah datang di podcastnya Oriskin Inspire. Doa dari saya dan semua yang nonton hari ini, mudah-mudahan Mas Duha sukses di segala bidang. Amin. Dari karirnya di TNI-nya, sebagai selebgramnya semakin lebih baik lagi. Amin. Terus bahagia bersama dengan keluarga, dengan semuanya, teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Terus bisa berkarya, bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya. Yang paling utama sehat, panjang umur, berkah. Semua doa yang baik deh buat Mas Duha. Dan mudah-mudahan kita bisa join lagi nih di program-program Oriskin Inspire berikutnya. Ya. Supaya bisa menginspirasi banyak orang yang ada di Indonesia. Satu pesan apa ya bilangnya? Satu pesan inspiratif di sesi terakhir buat seluruh warga Indonesia. Apa nih buat dari Mas Duha mewakili TNI Angkatan Udara dan mewakili pribadi lah tentunya. Ya, pesan kayak Bapak saya bilang tadi. Kalau sudah mulai melangkah, jangan berpikir untuk kembali apabila itu belum selesai. Ragu-ragu lebih baik kembali. Oke, jadi kalau sudah maju jangan mundur. Ya. Maju terus, pantang mundur. Oke, saya tidak lupa mengingatkan teman-teman untuk mengikuti giveaway dari Oriskin Inspire. Karena di setiap minggunya Oriskin Inspire punya giveaway nih. Jadi ada 10 voucher perawatan gratis buat Anda yang beruntung. Jadi caranya gampang banget. Cukup subscribe, like, dan komen. Jadi buat followersnya Mas Duha jangan lupa nih subscribe, like, dan komen channel YouTube Oriskin Inspire. Karena yang beruntung dapat voucher perawatan gratis dari Oriskin Inspire. Karena cuman Oriskin Inspire yang merupakan tontonan inspiratif pertama di Indonesia yang membuat kulit kita glowing. Oke, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Mas Duha. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semua orang, bisa semangat, semakin sukses dan semakin bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sampai ketemu di episode berikutnya Oriskin Inspire.